Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi psikologi sosial pada kali ini yaitu tentang persepsi, sikap, prasangka, dan perilaku. Jadi pembahasan kali ini yaitu tentang prasangka. Apa itu prasangka? Prasangka adalah evaluasi kelompok atau seseorang yang mendasarkan diri pada keanggotaan orang tersebut menjadi anggotanya. Prasangka mengarah kepada evaluasi yang negatif. Beberapa teorinya yaitu, yang pertama teori belajar sosial, yang kedua teori motivasional, yang ketiga teori kognitif. Baiklah, yang pertama yaitu teori belajar sosial. Teori ini dikemukakan oleh Bandura yang berpendapat bahwa belajar itu terjadi melalui model atau contoh. Prasangka seperti halnya sikap, merupakan hal yang terbentuk melalui proses belajar. Pada waktu anak dilahirkan, ia belum membawa prasangka ataupun sikap yang ada padanya. Prasangka disosialisasikan melalui orang dewasa. Dalam kaitan dengan terbentuknya prasangka ini, peran media massa tidak dapat ditinggalkan. Prasangka yang telah terbentuk pada sesuatu kelompok, adanya kemungkinan akan diperkuat oleh media massa yang ada. Teori yang kedua yaitu teori motivasional. Teori psikodinamika. Teori ini menganalisis prasangka sebagai suatu usaha untuk mengatasi tekanan motivasi yang ada dalam diri individu, dan melihat dari dinamika yang ada dalam diri individu yang bersangkutan. Kedua yaitu realistic group conflict. Konflik antar kelompok akan terjadi apabila kelompok tersebut dalam keadaan berkompetisi. Ini menyebabkan adanya permusuhan antara kedua kelompok tersebut yang kemudian bermuara pada adanya saling berprasangka satu dengan yang lain, saling memberikan evaluasi yang negatif. Yang ketiga yaitu deprivasi relatif. Prasangka timbul sebagai respon terhadap frustasi yang real dalam kehidupan antara kelompok satu dengan yang lain. Contohnya dalam hal kemajuan dalam bidang ekonomi. Kemajuan yang dicapai oleh sesuatu kelompok kemungkinan tidak sama dengan kelompok lain. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Tetapi jika semua kelompok mengalami kemajuan yang cepat dan hanya satu kelompok yang mengalami kemajuan yang lambat, maka kelompok yang mengalami kemajuan yang lambat akan berprasangka mungkin ada hal lain yang menyebabkan kemajuan yang cepat yang diperoleh oleh kelompok lain tersebut. Teori yang terakhir yaitu teori kognitif. Kategorisasi atau penggolongan. Apabila seseorang mempersepsi orang lain atau apabila sesuatu kelompok mempersepsi kelompok lain dan memasukkan apa yang dipersepsi itu ke dalam suatu kategori tertentu. Yang kedua yaitu in-group lawan out-group. Kategorisasi dapat menuju ke in-group dan out-group apabila adanya kategorisasi kita dan mereka. Kita mengarah pada in-group sedangkan mereka mengarah pada out-group. Selanjutnya yaitu usaha mengatasi prasangka, yaitu dengan kontak teori. Kontak atau hubungan secara langsung, secara berkesinambungan atau berkelanjutan akan mengurangi prasangka yang ada. Misalnya, orang kulit putih rumahnya berdampingan dengan orang kulit hitam, sehingga demikian langkah tersebut akan mengurangi prasangka yang ada. Contoh kasus prasangka adalah prasangka etnis Jawa terhadap etnis Madura. Orang Jawa masih saja menganggap bahwa saat orang Madura berbicara dengan notasi suara yang tinggi, maka dianggap bahwa orang Madura tersebut sedang marah, atau suka berbicara dengan membentak, atau bahkan dianggap bahwa etnis Madura ini sangat kasar dalam berbicara. Padahal belum tentu benar karena orang Jawa belum paham betul bagaimana karakteristik berbicara orang Madura tersebut.